Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, NIM 46220058. Tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Mualim Lubis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 13 aliran filsafat umum. Baiklah, aliran pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu faham atau aliran atau ajaran berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Ciri khas dari rasionalisme adalah fondasi masyarakat harus menjadi alasan masyarakat bisa memulai pemahaman dan pencarian untuk itu. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah suatu bentuk aliran dalam ilmu filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengamalan yang pernah dilakukan oleh manusia. Ciri khasnya yaitu teori makna, yaitu teori yang menyatakan tentang asal pengetahuan seperti asal-usul, ide, atau konsep. Yang ketiga, kritisisme. Kritisisme adalah adanya kekeliruan dan pertentangan-pertentangan mengenai bermacam-macam ajaran memaksa kita untuk mempertanggungjawabkan semua pengetahuan kita. Adapun ciri khasnya, yaitu menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Yang keempat, idealisme. Idealisme yaitu merupakan suatu pemikiran atau keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar berdasarkan pengalaman empiris. Adapun ciri khas idealisme yaitu bangga dengan diri sendiri, penuh inspirasi, hati yang tulus, teguh pendirian. Yang kelima, positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Adapun ciri-ciri positivisme yaitu menolak kekerasan gagasan atau pemikiran yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Kedua, tidak mempercayai berbagai hal yang erat ikatannya dengan tahayul dan mitos. Yang keenam, evolusionisme, yaitu suatu perusahaan yang berkembang secara lambat dari bentuk sederhana hingga menjadi bentuk yang sempurna atau rumit. Adapun ciri khas dari evolusionisme yaitu adanya serangkaian perubahan-perubahan terjadi dengan sendirinya, terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Yang ketujuh, materialisme. Materialisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu berbuat dari materi dan energi tanpa identitas non-materi, seperti jiwa, roh, atau dewa supernatural. Adapun ciri khasnya yaitu segala yang berwujud berasal dari satu sumber, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang kedelapan, neokantianisme. Neokantianisme adalah mengembangkan kembali unsur-unsur idealisme, metafisis, dan dialektis. Yang kesembilan, pragmatisme. Pragmatisme adalah sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, atau instan. Adapun ciri khasnya khususnya, 1. Memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, yang dipandang benar adalah apa yang berguna dan berfungsi. Yang ke-10, filsafat hidup. Filsafat hidup adalah suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara dalam. Adapun ciri khasnya yaitu menyeluruh, mendasar, atau spekulatif. Yang ke-11 adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman memberikan makna dari fenomena tersebut. Adapun ciri khas dari fenomenologi yaitu menentang atau merayukan hal-hal yang diterima, menentang naturalisme.
Yang ke-12, eksistensialisme adalah paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari segala relasi kemanusiaan. Adapun ciri khasnya yaitu penolakan untuk dimasukkan dalam aliran filsafat tertentu, tidak mengakui edukasi sistem filsafat dan ajaran keyakinan agama. Yang terakhir, neotomisme. Neotomisme adalah dianut oleh pengikut Katolik, yaitu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.